Perkenalkan, nama saya Fritz Albert Christopher 6B dengan NIM B20211061130. Saya merupakan mahasiswa program studi Teknik Informatika jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Samratulangi. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan pengerjaan tugas 6 pada mata kuliah Praktikum Jaringan dan Komunikasi Data Lab 13.3.2 Cisco Packet Tracer, Use Ping and Traceroute to Test Network Connectivity. Jadi pada activity ini di sebelah kiri tampil topologi jaringan dari perangkat yang digunakan, lalu ada addressing table yang berisi detail device, berisi nama perangkat yang digunakan, kemudian interface pada masing-masing perangkat, dan juga IP addresses serta prefix yang ada pada interface masing-masing perangkat tersebut. Lalu di sebelah kiri bawah ada task yang terdiri dari objectives, background scenario, instruction yang terdiri dari berbagai part. Kita perjelas untuk bagian topologinya. Jadi ini merupakan gambaran topologi jaringan yang kita gunakan pada activity ini. Jadi ada local area network yang terdiri dari 3 perangkat, yaitu satu buah PC diberi nama PCA, satu buah switch S1, satu buah router R1, dan di luar itu untuk remote networknya itu ada ISP serta external server. Kita masuk ke bagian task. Di objectivesnya ada terdiri dari 3 bagian. Jadi yang pertama dan yang kedua kita akan melakukan basic network testing. Di bagian pertama kita akan menggunakan ping command. Di bagian kedua kita akan menggunakan traceRT dan traceroute. Dan di bagian ketiga kita akan troubleshoot topologi yang ada. Di bagian background scenario dijelaskan di sini bahwa ping merupakan sebuah network administration utility yang digunakan untuk menguji reachability dari sebuah device pada IP network. Utility ini juga, maksudnya ping, dia mengukur waktu yang dibutuhkan oleh sebuah pesan untuk sampai kembali ke originating host. Jadi misal dikirim dari PCI ke destination kemudian kembali lagi, itu waktunya diukur oleh ping command. Sedangkan traceroute utility itu merupakan sebuah network diagnostic tool atau alat untuk melakukan diagnosis terhadap jaringan yang ada untuk menampilkan path atau route sebuah paket dan untuk mengukur transit delay, mengukur atau menghitung transit delay dari paket tersebut selama proses travelingnya dalam sebuah IP network. Selanjutnya bagian instruction di part yang pertama kita akan menggunakan ping command untuk melakukan basic network testing. Cara kerja ping adalah dengan mengirimkan echo request packet ICMP atau Internet Control Message Protocol ke target host dan kemudian menunggu untuk mendapatkan ICMP balasan sebagai respon. Ping juga dapat merekam atau mencatat round trip time dan dia juga bisa mengetahui apabila terjadi packet loss atau routing loop. Untuk IP packets, dia memiliki limited lifetime pada sebuah jaringan. IPv4 packet menggunakan 8-bit time to live atau TTL, sedangkan IPv6 menggunakan hop limit header field value. Maximum value untuk 8-bit value-nya TTL adalah di 255. Kita masuk ke step yang paling pertama, yaitu test network connectivity to R1, router R1 using PCA. Jadi all the pings from PCA, kita buka PCA ke tab desktop, lalu kita buka command prompt dan kita ping 192.168.1.1. Berikut merupakan hasilnya. Nah, bisa dilihat di contoh yang ada terdapat 4 buah ICMP request yang masing-masing request itu memiliki size 32 byte, waktu yang dibutuhkan kurang dari 1 milidetik, dan time to live-nya adalah 255. Kita juga dapat melakukan hal yang serupa menggunakan IPv6 address-nya, yaitu 2001 db8 HCAD 1.2.1.
bisa dilihat hasil yang ditampilkan itu serupa dengan menggunakan IPv4, bedanya hanya penggunaan IP-nya saja. Lalu di langkah yang selanjutnya atau bagian selanjutnya, kita akan melakukan ping ke address yang telah dicantumkan pada tabel, dan kita akan merekam average round trip time dan IPv4 TTL atau IPv6 hop limit. Jadi destination yang pertama 192.168.110 atau 10, yang mana itu merupakan IPv4 dari PCA. Selanjutnya kita lakukan hal yang serupa tapi menggunakan IPv6 ke PCA. Lalu kita berpindah ke router R1. Yang kita gunakan di sini adalah IPv4 atau IP address untuk interface G001. Jadi 192.168.1. Karena sama dengan proses sebelumnya, saya hanya akan menggunakan perintah yang telah saya masukkan sebelumnya. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita akan berpindah ke switch S1 dengan IPv4 address-nya 192.168.1.2 dan IPv6-nya kiran 2. Nah, bisa dilihat sejauh ini average waktu yang dibutuhkan itu masih berkisar di 0 milisecond. Juga untuk time to live-nya yang menjadi pembeda adalah hanya ketika dilakukan ping ke PCA. Untuk ke PCA dimiliki time to live 128, sedangkan untuk perangkat selain PCA dimiliki time to live 255 di dalam local area network ini. Selanjutnya kita sudah selesai dengan switch S1. Kita kembali lagi ke router R1, tapi kali ini kita akan menggunakan interface yang berbeda. Kita gunakan ping 64.100.0.2 IP address v4 dari interface G000 dan IPv6-nya 2001 di B8 ACAD .2.2.2. Lalu kita berpindah ke ISP pada interface G000. Request pertama menghasilkan request timeout, tapi sisanya kembali berjalan dengan normal dan time to live-nya berubah menjadi 254. Kita lakukan hal yang serupa ke IPv6 address-nya. Oke, berhasil. Sekarang kita berpindah ke interface yang berbeda, yaitu G001 yang akan terhubung ke eksternal. Jadi kita lakukan ping 209.165.200.225. Nah, di sini muncul pemberitahuan bahwa destination host unreachable. Selama 4 kali dilakukan request SCMP, maka loss yang dihasilkan adalah 100% loss. Kita coba juga untuk IPv6-nya. Nah, bisa dilihat di sini didapatkan hasil RTO atau request timeout, yang mana menunjukkan ada terjadinya kendala pada koneksi jaringan yang menghubungkan antara ISP dan eksternal. Entah itu dari konfigurasinya atau dari kabelnya, intinya pada remote network ini terjadi sebuah kendala. Kita coba kembali melakukan ping terhadap eksternal dan memunculkan hasil destination host unreachable. Kita juga coba juga dengan IPv6-nya.
dan dihasilkan request timeout. Selanjutnya kita akan melakukan ping dari S1 ke eksternal, switch S1, tapi sebelum itu kita akan hubungkan terlebih dahulu menggunakan kabel konsol pada port RS232 dan pada port konsol pada switch. Oke, sekarang kita akan menutup command prompt dan kita masuk terminal. Sekarang kita akan melakukan ping dari switch S1. Kita telah menghubungkan switch dengan PC menggunakan kabel TV konsol. Kita masuk ke terminal, kemudian kita ketik enable, kita coba lakukan ping ke ISP. Kita coba pada interface gigabit ethernet 000, success rate-nya 80%. Kita coba pada versi IPv6-nya. Jadi untuk IPv6-nya sejauh ini mengalami kegagalan dalam proses requestingnya. Kita coba pada interface yang berbeda, ya, kali ini G001 dengan IP address 209.165.200.225. Nah, muncul karakter U yang menandakan host is unreachable. Kita coba pada IPv6-nya. Dan tampil sebagai berikut, menandakan terjadinya failure dalam proses requesting package. Kita coba yang terakhir untuk eksternal dengan IP serupa dengan IP address yang digunakan pada interface G001. Bisa dilihat hasilnya sama juga, menandakan host is unreachable. Dan yang terakhir untuk IPv6-nya lebih kurang sama juga, masih terjadi kendala. Jadi bisa disimpulkan bahwa sedang terjadi masalah konfigurasi pada konektivitas antara ISP dan eksternal. Selanjutnya kita masuk ke part yang kedua. Kita akan menggunakan traceRT dan traceroute command. TraceRT command uses ICMP message to trace the path to the destination. The traceroute command uses user datagram protocol UDP for tracing route to the destination for Cisco devices and other Unix like PC. Selanjutnya masuk ke step yang paling pertama dari PCA. Kita akan menggunakan traceRT command ke eksternal. Kita tutup terminal, kembali ke command prompt, dan kita ketikkan traceRT dan IP address dari eksternal servernya. Kita bisa menggantikan prosesnya dengan mengklik Ctrl C. Juga di sini dijelaskan bahwa the traceRT result indicates the path from PCA to external is from PCA to R1 di hop pertama, kemudian R1 to ISP di hop yang kedua, and is unable to arrive at external. Bisa dilihat di hop ketiga, selain terdapat waktu tunggu yang cukup signifikan 19 milisecond, dia diikuti dengan tanda asterisk menandakan terjadi kegagalan untuk proses requestingnya ke eksternal. Kita juga bisa melakukan hal yang serupa menggunakan IPv6-nya. Nah, di IPv6 bisa dilihat di hop yang pertama, ini merupakan IPv6 address dari router
R1 pada interface G001. Jadi dari PCI ke router R1, kemudian di hop yang kedua dia menghubungkan dari R1 ke ISP pada interface G000, tapi hanya berhenti di situ saja, tidak lanjut ke eksternal, yang mana harusnya dia akan bertambah lagi 201 DB8 ACAD 200226, yang mana akan membawa kita ke step yang kedua pada bagian ini, yaitu kita akan melakukan trace routing menggunakan trace route command dari switch S1. Jadi kita tutup command prompt, kita kembali ke terminal, kita menggunakan trace route 209.165.200.226. Nah, bisa dilihat di sini telah tampil hop yang dilakukan ada 4, berarti dua yang pertama itu dari PC ke router, kemudian router ke ISP, tapi ketika dicoba dari ISP ke eksternal, di sini dia memunculkan tanda exclamation mark atau tanda seru serta tanda asterisk yang menandakan host is unreachable. Kita juga bisa melakukan hal yang sama menggunakan IPv6. Dan bisa dilihat semua hasil yang didapatkan adalah asterisk yang mana menandakan tidak atau terjadi kegagalan dalam proses requesting ini. Kita lanjut ke part yang ketiga, yaitu correct the network connectivity issue at ISP. Masuk ke step yang paling pertama, access the network location where the connectivity issue is occurring. Jadi kita mempunyai remote SSH access using username admin and password class. From the terminal of S1, SSH into the ISP router using the G000 interface to correct the problem. Jadi kita tutup terminalnya. SSH -L admin 401. Passwordnya adalah class. Dan kita bisa menggunakan show command untuk melakukan examination terhadap running configuration. Kita menggunakan show run maupun show IP interface brief. Nah, bisa dilihat di sini ketika dijalankan perintah show run muncul konfigurasi yang sudah digunakan. Kita lihat interface Gigabit Ethernet 000 itu memiliki IP address 64.100.1 dan subnet mask 255.255.252 dan IPv6 addressnya 201 DB8 ACAD 1, yang mana itu sudah sesuai dengan addressing table yang ada. Tetapi untuk di bagian yang kedua, yaitu interface yang lain, Gigabit Ethernet 001 itu dia dikonfigurasi di sini menggunakan IP address 192.168.81 dan IPv6 addressnya 2001 DB8 ACAD 201.225, yang mana itu tidak sesuai dengan addressing table yang digunakan. Nah, di sini di addressing table diperlihatkan bahwa IPv4 address yang digunakan untuk interface itu G001 itu seharusnya adalah 209.165.200.225. Dan untuk IPv6 addressnya adalah 201 DB8 ACAD 200.2.2.225. Jadi itu merupakan masalah yang menyebabkan kenapa kita tidak bisa melakukan ping ke eksternal tadi. Kita juga bisa menggunakan show IP interface brief. Dan bisa dilihat di sini IP address untuk IPv4-nya tidak sesuai dengan addressing table yang ada. Setelah kita berhasil mengidentifikasinya, kita coba untuk konfigurasi terminal. Bisa digunakan conft, lalu interface G001, lalu no IP address 92.168.1 50.
dan kita ganti dengan 209.165.200.225, dan untuk subnet masknya tinggal diubah di bagian potongnya menjadi 224. Lalu no IPv6 address dua nol satu DB8 ACAD 201 225 4. Kita ganti dengan kiran 200 dan 225. Lalu tidak lupa juga configure link lokalnya. FE80 2.2.225 link local. Masukkan no shutdown. Kemudian kita exit dari SSH ini. Step 2, verify end-to-end connectivity. From PCA command prompt, use the ping and trace RT command to verify end-to-end connectivity to the external server at address yang disediakan, yaitu IPv4 dan IPv6. Jadi kita bisa gunakan ping 209.165.200.206. Bisa dilihat untuk request yang pertama memang menghasilkan request sama, tapi request yang setelahnya hingga selesai itu sudah berhasil. Kita coba gunakan trace RT. Nah, bisa dilihat sudah berubah. Jadi di sini hop yang pertama dari PC ke router R1, kemudian router R1 ke ISP, dan yang terakhir router saya ISP ke eksternal. Kita coba gunakan IPv6-nya. Dan bisa dilihat untuk IPv6-nya juga sudah berhasil melakukan request ke eksternal. Kita masuk ke part yang keempat, bagian yang keempat, use extended ping commands. Jadi kita akan menggunakan beberapa instruksi tambahan, jadi tidak hanya ping. Jadi kita ketik ping dan enter. Nah, bisa dilihat di sini ada beberapa opsi, minus and count, dash v tos atau TOS, dan minus t, kemudian target IP address-nya. Jadi the T option will continuously ping the target until stop. Use Ctrl C to stop the ping sequence. Kita lakukan ping ke external server, ping minus t. Nah, sekarang dia akan terus berjalan hingga kita menghentikannya. To illustrate the result when a host is unreachable, shut down the gigabit internet 001. Kita akan akses melalui terminal. Oh ya, dan sebelum itu di sini disebutkan bahwa ping command send for request of 32 bytes each. It waits for 1000 milliseconds atau 4 detik. Jadi by default dia menunggu selama 4 detik dan akan menyelesaikan apabila sudah menyelesaikan proses tersebut apabila sudah melewati batas waktu ketika kita. Dan juga di sini dijelaskan for each response to be returned before displaying RTO message. Jadi dia akan menunggu selama 4 detik. Apabila belum mendapat balasan, dia akan menampilkan request timeout. Selanjutnya kita kembali ke switch SSH -L admin 4.1.0.1, passwordnya sama, kelas, dan kita masuk ke config
terminal. Interface yang akan di shutdown itu ada di gigabit Ethernet 001. Jadi kita dari switch S1 melakukan SSH ke ISP G000 interface, yang mana IP-nya adalah 64.100.01. Oke, kita sudah masuk ke konfigurasi interface-nya. Coba kita jalankan shutdown, perintah shutdown. Ketika kita kembali ke command prompt, nah bisa dilihat di sini sudah berubah. Muncul destination host unreachable. Bahkan ada juga pemberitahuan bahwa request timeout. Kemudian kita kembali untuk mengaktifasi dan melihat perbedaannya. Ketika interface-nya diaktifkan kembali, nah bisa dilihat sudah berubah. Jadi dia kembali seperti sebelumnya, dia terus melakukan proses ping. Di instruksi disebutkan bahwa perkiraan waktu untuk dia kembali berjalan dengan baik adalah 30 detik, tapi bisa dilihat di sini untuk waktunya itu kurang dari 30 detik. Kita bisa gunakan Ctrl C untuk menghentikan ping command-nya. Lalu kita juga bisa menggunakan IPv6 address untuk melakukan hal ini. Jadi di 1 DB8 CAD 200.6. Kemudian kita coba matikan dari terminal untuk interface-nya. Dan kita periksa kembali. Nah, bisa dilihat dia memakan waktu yang sedikit lebih lama dan tampil request timeout. Kita bisa kembali untuk menyalakannya lagi untuk interface tersebut, dan sekarang dia sudah kembali bisa melakukan ping request. Dan di sini ada pertanyaan, what ICMP error message did you receive? Jadi untuk IPv6 dan IPv4 itu berbeda. IPv4 ada dua tipe message. Yang pertama destination host unreachable, dan yang kedua request timeout. Sedangkan untuk IPv6 sendiri hanya request timeout. Masuk ke step 2 pada part 4. Ping command is also available on Cisco devices. In this step, the ping command is examined using R1 router and S1 switch. Jadi kita akan masuk ke dalam router R1 menggunakan perintah SSH-L. Kita akan masuk dari terminal saja. SSH-L admin. Dan untuk R1 kita akan masuk ke interface yang terhubung ke local area network itu pada interface G001. Jadi kita akan menggunakan IP address 192.168.1.1. Passwordnya class. Dan kita akan coba lakukan ping ke eksternal 209, 165, 200, 226. Nah, bisa dilihat hasil yang didapatkan sudah serupa dengan yang ada pada instruksi. Timer 2 seconds, success rate 80%, karena di sini pada bagian sebelumnya itu terjadi kegagalan untuk proses pengiriman requestnya. Di sini dijelaskan bahwa exclamation point atau tanda seru itu mengindikasikan bahwa ping was successful from R1 to external. The round trip takes an average of 1 millisecond with no package loss, as indicated by 100% success rate. Tapi kalau di sini karena sempat terjadi kegagalan untuk proses yang pertama, kita mendapatkan success rate di 80%.
Lanjut ke langkah yang B, because a local host table was configured on R1, you can ping external v4. Jadi karena sebelumnya sudah dikonfigurasi, kita dapat menggunakan string external v4. Dan bisa dilihat mereka mengirimkan echo ke address yang sama. What is the IP address used? Itu sama dengan ketika kita menggunakan IPv4 209.168.200.226. Langsung kita masuk ke langkah selanjutnya, bagian C. Is the privilege exit mode? In the privilege exit mode, there are more options available. Jadi kita bisa mengetikkan ping dan enter, dan ada berbagai opsi lanjutan. Jadi bisa kita masukkan IPv6, kemudian v6 address-nya, sisanya kita kosongkan, dan round trip-nya kita mendapatkan max di 1 detik, average 0, min 0, success rate 100%. Kita masuk ke langkah yang selanjutnya pada bagian D. You can use an extended ping to observe where there is a network issue. Start ping command to IP address dari eksternal with a repeat count of 50,000. Then shut down the gigabit Ethernet 001 interface on the ISP router. Jadi kita akan men-shutdown IP address yang ini karena dia kan kita akan men-shutdown IP address yang ini karena dia kan terhubung ke eksternal. Tapi kita nanti akan login melalui interface ini karena dia yang terhubung ke lokal. Jadi kita ketik ping untuk lokal IP-nya dikosongkan karena ini IPv4 165.200.226.50.123. Nah, bisa dilihat sekarang dia tengah berjalan. Kemudian kita kembali ke command prompt, kita coba masuk SSH SL admin, kita masuk ke interface G000 4.100.1 masuk ke kelas dan masuk ke configuration terminal, interface-nya G001 yang akan kita shutdown. Kita jalankan perintah shutdown. Ketika kita cek kembali di terminal, nah bisa terlihat sudah muncul karakter U dan titik, yang mana U menandakan host is unreachable dan titik menandakan terjadi kegagalan dalam proses requesting SMP-nya. The ping command is extremely useful when troubleshooting network connectivity. However, ping cannot indicate the location of a problem when a ping is not successful. The traceRT or traceroute command can display network latency and path information. In the PD activity window, click the check result to verify all the assessment item and connectivity tests are correct. Kemudian setelah ini kita bisa juga kembali ke command prompt dan coba nyalakan kembali atau aktifkan kembali interface-nya, shutdown. Dan ketika kita cek kembali ke terminal, bisa dilihat sudah berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita akan melakukan check result. Jadi dari assessment itemnya, network connectivity test sudah selesai, ISP port gigabit Ethernet 01, dan keseluruhannya sudah sesuai dan tepat. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling terakhir, yaitu reflection questions. Jadi yang akan saya jawab pertama dari 3 pertanyaan, yaitu what could prevent ping or traceroute responses from reaching the originating device besides network connectivity issues. Jadi hal yang bisa menghalangi ping dan traceroute respon untuk dapat misal kembali ke originating device itu
Beberapa di antaranya bisa terjadi kendala pada koneksi secara fisik, entah kabelnya yang memiliki gangguan atau device-nya, atau bahkan konfigurasi networknya seperti yang sudah kita kerjakan pada activity ini. Kemudian pertanyaan kedua, if you ping a non-existent address on the remote network, such as, kita coba lakukan ping ke address tersebut 209.165.200.227, dimana ping ini tidak ada di local, maksud saya ping ini tidak ada di remote network karena kita hanya terhubung ke eksternal dengan akhiran 226, dan muncul hasil request timeout. What is the message displayed by the ping command? Yaitu request timeout. What does this mean? Jadi artinya tidak ada perangkat yang terhubung ke ISP yang menggunakan IP yang dituju. Target host itu tidak ada. If you ping a valid host address and receive this response, what should you check? Kalau misal kita menggunakan IP yang sudah sesuai tapi ternyata masih terdapat kendala RTO seperti ini, bisa kita cek konfigurasinya kembali dan konektivitasnya secara fisikal, entah itu dari koneksi kabel, dari kondisi perangkat yang terhubung, dan lain sebagainya. Dan pertanyaan yang terakhir, if you ping an address that does not exist in any network in your topology, such as from a Windows-based PC, what is the message displayed by the ping command? Jadi message displayed itu adalah destination host unreachable. What does this message indicate? Jadi ketika message ini ditampilkan, ini menandakan bahwa tidak terdapat rute yang tersedia atau mungkin terjadi kendala dari konfigurasi jaringan sehingga kita tidak dapat mengirimkan atau melakukan proses requesting ICMP menggunakan ping ke destination host yang dituju. Demikian hasil presentasi dan demonstrasi saya untuk tugas 6 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.